Um, dan kita juga ada Facebook group bagi siapa yang mau join us. Jadi fungsinya Facebook group ini adalah untuk membuat satu tribe atau satu komunitas atau satu grup lah ya, yang kita tuh bisa saling sharing dan saling membantu aja satu sama lainnya. So we've talked a lot about happy money, we've talked a lot about apalagi yang kemarin ya, tentang money type kita. There's a lot of things yang udah kita pelajarin dari 2 minggu ini, dan sekarang udah masuk ke minggu ketiga. Nah, jadi topik hari ini aku fokus di what is your gift. Jadi tuh semua orang, kita datang ke dunia ini, hidup di dunia ini, dilahirkan, kita seharusnya tuh, bukan seharusnya, kita memang punya satu hadiah yang kita bawa ke dunia ini yang untuk kita sharingkan di dunia ini buat orang-orang lainnya gitu. Nah, hadiah ini tuh apa sih? Hadiah ini tuh bentuknya tuh bisa semacam talenta atau semacam ilmu, skill, atau sesuatu yang kita punya, yang unik banget, hanya kita yang punya, yang orang lain nggak ada. Jadi kalau kamu tidak sharing skill gift kamu ini, berarti ada sesuatu yang kekurangan, ada sesuatu yang harusnya orang lain menunggu untuk mendapatkan gift itu, tapi karena kamu nggak share, berarti somewhere out there itu ada orang yang butuh bantuan kamu dan tidak mendapatkan itu. Nah, mungkin bukan dalam bentuk bantuan, tapi anything yang bisa bikin orang tuh bahagia. Nah, jadi hari ini kita akan explore apa sih giftnya kalian semua masing-masing. Jadi contohnya ya, zaman tuh sekarang tuh sudah berubah. Kayak misalkan aku inget sih masanya zaman aku masih kecil, kayak dibilang, main game terus gedenya mau jadi apa gitu kan, udah belajar aja atau gitu. Atau even di zamannya aku tempo hari misalkan kuliahnya mau art gitu, ngapain kuliahnya art, gedenya mau jadi apa, mau kerja apa, bisa dapat duit berapa, udah ambil bisnis aja, mendingan bisnis aja, minimal kamu ngerti cara dagang gimana gitu. So things like that. Tapi sekarang kalau kita lihat, dunia tuh sudah berubah banget. It's not the same as kayak zaman dulu gitu kan. Contohnya aja orang yang senang main game. Kayak aku inget tempo hari nonton satu, aku nonton film apa gitu. Game show yang The Masked Singer. Jadi dia pakai topeng terus dia nyanyi gitu. Nah, dia orang ini adalah satu YouTuber, dan jadi dia itu kan harus ceritakan tentang backgroundnya dia, tapi kan pakai topeng, jadi kan orang harus nebak ini orang siapa sih gitu. Dan orang ini tuh dari kecil senang sekali main game gitu, dan orang tuanya bilang, kamu main game terus nggak mau ngapa-ngapain, cuman maunya main game aja, gedenya mau jadi apa, kamu gimana bisa jadi orang sukses kalau cuman main game doang. Nah, jadi dia cerita kayak gitu. Dan ternyata sekarang dia jadi salah satu gamer YouTuber yang paling terkenal di seluruh dunia. Followernya udah I don't know, jutaan, nggak tahu berapa exactly-nya. Dan dia punya video-video yang dia posting itu pernah sampai 1 billion, kalau nggak salah dinonton 1 billion kali, 1 miliar kali. Gila ya, luar biasa ya. Dan tentunya sekarang dia juga udah kaya banget, dan dia dapat duit dari main game. Seriously, maksudnya zaman aku dulu kecil, mungkin kalau dibilang kamu nanti kalau sekarang jago main game, gedenya kamu bisa jadi orang yang super kaya banget, kayaknya mungkin diketawain kali ya. Tapi zaman sudah berubah, dan sekarang even gamer pun juga bisa jadi orang yang super sukses dan kaya. Akhirnya dia, mamanya kan dulu selalu omelin dia kan, kamu dari kecil cuma taunya main game doang, gedenya mau jadi apa gitu. Dan sekarang dia udah sukses, dia beliin orang tuanya rumah yang besar yang harganya jutaan dolar, dia hidupin semuanya, dia kasih mereka uang gitu. Jadi dia sekarang udah sukses sekali. Nah, jadi tuh intinya tuh ya, tidak ada yang menutupi kemungkinan. Balik lagi, what is your gift? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Terus ada juga aku dengar cerita tentang satu orang ini, dia itu seneng banget pergi ke pantai. Jadi kalau ditanya, kamu senangnya apa sih gitu? Aku senangnya main di pantai, nyantai-nyantai di pantai,
duduk-duduk di pantai gitu kan. Terus orang bilang, ya kamu kerjanya ke pantai terus mau jadi apa gedenya gitu. Tapi dia seneng banget, gak tau kenapa di saat dia ke pantai dia seneng banget, dan ada hal-hal yang dia enjoy banget di pantai. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, dia tetap jalanin. Lalu dia mulai foto-foto, dia mulai blogging, dia mulai share pengalaman-pengalaman dia pas lagi ke pantai. Nah, satu hari ternyata blognya dia itu jadi terkenal, kayak ada yang share tentang dia punya blog-blog ini, dan akhirnya dia dapat kerjaan full time dari kota-kota, dari negara-negara, dari segala macam tempat, orang yang ngundang dia, tolong dong datang ke saya punya pantai atau hotel atau apalah gitu, tolong bloggingin tentang tempat ini, dari kota juga kan, untuk tourism gitu ya, tolong ini dong. Akhirnya dia sampai bikin buku, kalau nggak salah buku pantai di mana, di bagian mana, aku lupa deh gitu. Dan bukunya itu dijual dan terkenal banget, dan sekarang dia hidupnya sangat sukses, sangat kaya, khusus hanya dari pergi ke pantai. Seriously, I mean, dipikir-pikir lagi kayaknya gimana coba caranya orang demen pergi ke pantai and bisa making money dengan pergi ke pantai. Bingung kan? Hey, but guess what? Zaman sudah berubah. Atau misalkan apalagi tuh orang yang seneng apa ya? Ada yang kemarin-kemarin juga kan, yang orang yang seneng binatang. Sebenarnya impiannya tuh menjadi dokter hewan, tapi gagal jadi dokter hewan. Akhirnya apa? Akhirnya dia malah jadi lebih kaya lagi karena dia pintar untuk latih binatang, anjing terutama. Akhirnya dia jadi dog trainer dan sampai punya TV show sendiri, dan dia jadi terkenal banget. Hanya karena yaitu gift-nya dia adalah dia pintar ngelatih binatang. That's it gitu. I mean, every one of us, semua orang, yes, all of you, including you yang sekarang lagi nonton, including myself, kita itu punya this gift. Kita tuh punya sesuatu yang orang lain tuh nggak punya, yang hanya kamu punya doang. Dan dengan kamu mengenali dan mengerti apa sih ini gift-nya, ini apa, gift-nya bisa dalam bentuk talenta, bisa dalam bentuk ilmu, bisa dalam bentuk apapun juga. Inilah yang harusnya kamu share ke dunia ini. Dan di saat kamu bisa melakukan itu, dan di saat kamu ngerti bagaimana caranya monetize, gimana cara kamu bisa dapetin uang untuk gift ini, then you are wealthy. Actually, you are already wealthy karena kamu sudah punya giftnya ini. You have it. Cuman mungkin sekarang masih bingung apa ya, belum ngeh, belum aware, belum conscious. Nah, makanya sesi hari ini adalah fungsinya untuk menggali apa sih gift yang kita punya ini. So, how do people make money? Orang itu mau membayar, atau kita tuh mau spend money for something high end. Kita tuh mau spend money for something yang makes us feel good. Jadi kita itu sebenarnya bukan mau barangnya, tapi kita tuh mau feeling yang kita dapetin dengan kita mempunyai barangnya. Kayak misalkan contohnya, kenapa sih orang mau apa ya, let's say beli barang-barang designer, barang-barang branded yang mahal, padahal sama-sama tas. Banyak kok yang jual tas gitu kan, ada yang harganya 100.000, ada yang harga 1 juta, ada yang bahkan harganya 100 juta, bahkan ada yang harganya 1M. Kenapa sih orang mau beli barang sampai semahal-mahal itu? Karena bukan barangnya, tapi feelingnya itu loh. Di saat mereka misalkan mengeluarkan duit tadi misalkan 10 juta atau bahkan 100 juta untuk satu barang, mereka berasa mereka kaya aja gitu. And that's the feeling that they want. Jadi kenapa sih orang misalkan kepingin have relationships atau have babies atau buy certain things, go somewhere. Nah, balik lagi, it's the same thing. We want all the feelings itu yang kita bisa dapatkan di saat kita melakukan atau kita membeli hal itu, atau kita mempunyai whatever it is itu yang kita mau. So everyone itu maunya feelingnya itu yang dicari. Nah,
Jadi so think about it, kayak misalkan apa sih barang-barang yang bikin orang feel good? Kayak contohnya korset merek Spanx. Korset merek Spanx itu dia pas dulu bikin korset ini, aku lupa inget ceritanya, tapi mulai dari dia nggak punya apa-apa, cuman dia itu kesel karena setiap kali dia pakai dress dan kadang tuh kalau misalkan pingin kelihatannya lebih langsing gitu ya, lebih cantik, dia pakai korset tapi korsetnya kayak ada garis-garis, jadi kalau pakai baju dress yang ketat kelihatan kayak ada sesuatu gitu, dan dia berasa ini mengganggu nih gitu, nggak enak gitu. Jadi dia pingin bikin korset yang dipakai di dalam baju ketat pun nggak ada garis, nggak ada apa, nggak ada, tapi pas dipakai kita kelihatannya lebih langsing, lebih apa gitu, dan itu impiannya dia. And ternyata dengan impian ini, dengan dia yang nggak ngerti namanya jahit baju atau even bicara bikin korset gimana, dia sama sekali nggak punya background itu, tapi Spanx menjadi sesuatu brand yang dijual sekarang di seluruh dunia, dan dia sangat-sangat sukses dan dia sangat-sangat kaya sekarang. So kenapa sih orang pengen beli ini? Hai Laura, kenapa sih orang beli Spanx? Karena pas kita beli, kita pakai, it makes us feel good. That's why orang pakai korset gitu. It makes us feel a certain way. Kita berasa lebih seksi, kita berasa lebih ramping, kita berasa lebih attractive. You know, so people buy untuk belinya tuh untuk feelingnya itu. Kayak misalkan lagi, kenapa sih orang mau beli apa ya? I don't know. Kenapa sih orang itu mani-pedi, misalkan manicure, pedicure gitu. Kan bisa nih, kita beli aja kutek, kita pakai sendiri di rumah. Bisa kan? Tapi kenapa orang pergi ke salon, duduk berjam-jam di sana untuk dipasangin kutek gitu? Because mereka berasa, atau kita berasa di saat kita pergi ke salon dan kita dipasang-pasangin kutek atau diapain rambutnya, dicuci, di blow dry, di styling, di apa, we feel good, we feel pretty. Kita berasa kayak kita apresiasi diri sendiri dan kita mempercantik diri sendiri, and we feel happy. Nah, and for these things, untuk semua ini kita willing untuk spend lebih banyak. Padahal kalau kita beli aja satu botol kutek, kita pasang di rumah, mungkin harganya jauh lebih murah. Or misalkan contohnya lagi, zaman dulu minum kopi sachet kan, berapa sih paling satu sachet gitu kan, berapa perak gitu, misalkan berapa ratus rupiah atau 1.000 rupiah atau berapa, nggak mahal. Tapi kenapa sekarang orang jauh-jauh pergi ke mall untuk minum Starbucks yang harganya satu gelas itu berapa, 30.000, 40.000, berapa sih harga Starbucks gitu, 25.000, 30.000, I mean it's expensive. Sedangkan kita bisa bikin sendiri kopi di rumah dengan paling berapa, 1.000 perak, we can do it. But why? Karena ya itu, kita mau cari feelingnya, aku minum kopi Starbucks nih gitu, kayak rasa kopinya lebih enak ya. Padahal kita bisa beli bijinya ke Starbucks, kita bikin semua juga bisa. Tapi no, kita pergi jauh-jauh ke sana dan kita beli ke sana. Minum teh, seduh teh, berapa sih harganya di rumah kalau kita seduh teh sendiri? Tapi kita beli apa? Kita beli bubble tea yang harganya berapa puluh ribu satu gelas. Kita seduh sendiri di rumah baru harganya berapa? Tapi we're willing to spend more. Nah itu dia, manusia itu willing to spend more, even kadang yang gak masuk akal. Siapa sih yang kepikiran untuk beli satu tas 1M? Sampai sekarang aku masih gak habis pikir sih. Tapi there are people out there yang beli satu tas, bukan 1.000 ya, satu tas harganya 1M. Gak habis mikir kan? But hey, there are people doing that. Nah, jadi intinya orang itu mau keluarin duit karena it makes them feel good. Dia berasa enak, dia berasa happy, ada feeling yang didapetin di saat dia membeli barang itu. Atau dia mungkin bukan beli. Kenapa kita nonton ke bioskop misalkan? Dengan harga yang berapa gitu. Nah, itu juga karena it makes us feel good. Senang aja gitu kan pergi nonton ke bioskop. Padahal zaman dulu mungkin bisa sewa DVD kali ya, atau sekarang udah nggak sewa DVD. Sekarang gimana sih caranya, I don't know ya. Intinya we spend money because we want to feel good. Kita pingin rasanya, feelingnya itu. Jadi kuncinya adalah hari ini kita akan mulai berpikir, apa sih yang kita sudah punya? And I promise semua orang ada di seluruh dunia ini, semua orang ada your unique gift
kamu punya satu talenta ini, satu ilmu ini, atau sesuatu tentang diri kamu yang kamu sudah punya, kamu sudah dilahirkan dengan itu 100%, pasti semua orang ada. Apa sih itu yang bisa kamu share ke orang lain supaya orang lain bisa feel good, mereka bisa rasanya enak, mereka bisa berasa sesuatu, mereka bisa berasa happy, mereka bisa ketawa, mereka bisa enjoy, atau mereka bisa feel inspired. Nah, whatever it is, apa sih itu? Dan setelah kamu menyadari ini, kamu juga akan mulai mendapati caranya bagaimana sih dengan ilmu-ilmu ini aku jadi bisa mendapatkan duit untuk itu. Nah, jadi itu yang akan kita korek hari ini. Coba sekarang dipikirin lagi, sebenarnya tuh kita semua itu, you and I, there is something yang kita tuh mungkin sekarang belum sadar gitu, kita belum ngeh, kita belum sadar, tapi kita itu sebenarnya jauh lebih powerful, lebih talented, lebih skillful dari yang kita menyadarinya. Nah, jadi kuncinya itu sekarang adalah kita mulai dulu dari awareness ya, dari kesadarannya dulu. Seringkali nih kita hidup di dunia ini, kita takut untuk menonjol, takut untuk menjadi besar, takut untuk kelihatan, bahkan mau sharing di grup aja malu gitu. Kita takut untuk menonjol, takut untuk terlihat. Tapi kita dilahirkan di dunia ini bukan untuk menjadi yang kecil. Kita dilahirkan tuh untuk shine so brightly, untuk menjadi so big, untuk inspire so many people. We're not meant to live small. Jadi itu kita harus apa ya? Harus menyadarinya ini. Apa sih? What is it? Apa sih ini talent yang kita punya? Is it? Apakah kita pinter untuk ngedengerin orang? Yes, listening is a skill, karena nggak semua orang itu pendengar yang baik. Atau mungkin apakah kita pinter ngomong, pinter berbicara? Nah, banyak banget kan sekarang orang yang jadi MC or YouTuber atau influencer misalkan, itu hanya dengan talenta berbicaranya mereka. Dengan bicara mereka ini mereka bisa inspire orang, mereka bisa bantu motivasiin orang, atau mereka bisa bantu entertaining orang yang pinter dancing misalkan, or orang yang pinter nyanyi, whatever it is. Semua orang itu pasti punya sesuatu, dan di saat kita sadari apakah itu yang kita punya, tentunya kita bisa mulai dapetin uang untuk itu. Lalu setelah kita dapetin uang, tentunya kita juga harus mulai mengasah ilmunya supaya kita naik tingkat terus. Level kita naik, skill kita naik, dan di saat skill kita naik, tentunya kita juga akan bisa dibayar lebih banyak lagi. Jadi kita harus punya keberanian ini, kepercayaan dirian ini untuk meminta. Dan tentunya kita juga harus punya mindset yang tepat supaya kita selalu mendorong diri kita untuk take the next step. Kita nggak usah ngambil dari sini langsung loncat ke sini kok. All we need to do is to make sure kalau ini arah yang kita mau. Tiap hari tuh even kita cuman gerak setengah senti pun it's okay. Yang penting kita setiap hari gerak, melakukan sesuatu, do something every day, again and again and again and again, ke arah yang kita mau tujukan, pasti kita akan sampai. Yang penting kita harus selalu do something every single day. Nah, coba sekarang dipikirkan, apa sih yang kita seneng kerjain? Apa sih yang kalian hobi atau passion? Nah, kalau mau juga tahu kuncinya itu, it's something that kita suka atau kamu suka di usia 7-14 tahun. Coba dipikir-pikir lagi, pas kamu umur 7-14 tahun, kamu senangnya ngapain sih? Kayak misalkan ada orang pas umur gitu seneng bikin baju buat bonekanya. Nah, ternyata sekarang udah gedenya jadi apa? Jadi desainer misalkan. Atau misalkan kamu pas umur gitu kamu seneng cooking.
Ya mungkin sekarang kamu punya restoran atau mau punya restoran, atau that would be something that you need to do, punya restoran atau punya catering business, atau let's say senang baking, or maybe then sekarang harusnya kamu jualan kue, jualan roti, or something that you bake. So what is it? Apa sih yang kalian suka dari kecil? Kayak contohnya lagi, kenapa sih orang mau beli jus mahal itu di mall? Apa misalkan merek apa Rejuve atau apa sih, sekarang ada beberapa merek kayaknya di mall. Padahal kan buah bisa beli di pasar, kita bisa perlu sendiri, kita bisa minum sendiri. Tapi people spend money, kan? Jadi jangan berpikir bahwa, aku kan cuma bisa ini doang, gimana caranya? No, people will pay, orang tuh willing untuk bayar mahal-mahal, bahkan yang berkali-kali lipat lebih mahal. Kayak misalkan tadi dibandingin minum kopi sachet, tapi kamu ke Starbucks atau ke merek brand coffee lainnya di mall, yang satu cuman berapa, 500.000, yang satu harganya 30.000, itu 30 kali lipat. Yes, people are willing to spend, orang mau keluarin duitnya itu untuk membayar. Kenapa? Because it makes them feel good. Nah, jadi sekarang pikir-pikir lagi, jangan pikir aku cuma bisanya ini gimana caranya. You will be so surprised. Karena zaman dulu sebelumnya Starbucks bikin tempat-tempat seperti itu, dulu belum banyak. Sekarang umum banget untuk orang minum kopi seharga 30.000 misalkan. Zaman dulu mungkin siapa yang minum kopi harga segini? Atau teh juga sama. Teh zaman dulu minum di rumah teh apa saset gitu. Sekarang orang minum bubble tea dan orang willing to pay berpuluh-puluh kali lipat lebih mahal. So what is it? Coba sekarang mulai pikirin, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita kreasikan? Apa sih yang bisa kita bikin? Apa sih yang bisa kita menyiapkan atau menyediakan yang bikin orang feel good? Apa sih yang bisa bikin orang tuh happy? Dan di saat kamu sudah menemukan itu, kamu akan selama-lamanya pasti kamu akan wealthy. Dan kamu akan selalu in profit. Kenapa? Karena kamu punya sesuatu yang kamu bisa kerjakan, yang kamu bisa lakukan, yang kamu bisa berikan kepada orang, menyediakan kepada orang yang unik, yang sesuatu yang kamu bisa, dan it makes people feel good. Nah, jadi itu semua yang kita mau itu adalah apa yang kita bisa rasakan, and you have something in you yang orang lain mau. So think about it. Kenapa sih orang seneng tuh ngeliatin majalah-majalah apa misalkan rumah mewah, barang mewah. Ya itu karena orang mau feelingnya. Jadi sekarang kalau misalkan kita bisa membuat sesuatu, melakukan sesuatu, menyediakan sesuatu yang mengasih feeling enak ini ke orang, jangan takut, duit akan selalu mengalir masuk. Okay, so now I want to ask you guys semuanya untuk coba berpikir, apa sih, what is your gift? Apa sih gitu yang kita punya, yang kamu punya, yang bisa kamu berikan ke orang, yang kamu bisa menyediakan, yang bisa kamu kreasikan, yang bisa kamu lakukan, yang bikin orang tuh rasanya enak gitu. Lalu bagaimana sih dengan ini kamu bisa mendapatkan uang? Lalu bagaimana sih kamu bisa mendalami ilmu ini? Gimana caranya kamu naikin level kamu? Gimana caranya supaya kamu lebih hebat lagi, supaya orang mau bayar kamu tuh lebih banyak lagi? Nah, di saat kita bertanya kepada pikiran, kepada otak kita harus bertanya pertanyaan yang tepat dan yang baik. Kalau kita nanya pertanyaannya yang tidak baik, otak kita akan mengasih kita jawaban yang tidak baik juga. So always ask good questions. Selalu bertanya pertanyaan yang baik, selalu bertanya pertanyaan yang tepat. Semakin kita banyak bertanya, semakin otak kita tuh akan makin mikir
untuk mencari jawabannya. Dan semakin otak kita berpikir, semakin banyak ide dan kreativitas yang akan muncul. Nah, di saat ini kita harus mengikuti intuisi kita, hati kita, bukan logika. Karena seringkali tuh jawabannya bukan sesuatu yang logika, kayak nggak masuk akal. But you need to follow your heart. Karena ingat nggak dulu sesi keberapa aku bilang imajinasi tuh jauh lebih kuat daripada logic. Remember that? Day atau day keberapa? Nah, jadi di saat kita bertanya, kalau saya tanya sama kamu, misalkan kamu bilang, kamu apa sih gift-nya? Mungkin kamu jawabnya, nggak tahu. Nah, jadi cara kita mereply pun, kita juga jangan keep on saying, nggak tahu, atau hal-hal yang ngeblocking. Nggak tahu caranya gimana, aku nggak punya apa-apa, nggak tahu nih. Stop saying that, karena di saat kita ngomong gitu, kita nggak akan pernah dapat jawabannya. Nih, contohnya gini ya, pernah nggak? Ini kejadiannya lumayan berapa kali terjadi ya sama aku ya. Kayak misalkan aku tanya ke suami, "Say, ini sabun mandi di mana sih?" gitu. Dia bilang, "Itu loh di dalam laci yang di sini laci kedua," gitu. Oh, oke. Terus aku buka lacinya, nggak ketemu. Tanya lagi, "Di mana sih? Aku nggak ketemu." Di laci yang ini. "Oh ya udah, aku udah buka lacinya, tapi masih belum ketemu juga." "Di mana sih?" "Ada di dalam situ." "Nggak ada." Akunya tuh kayak ngoceh terus gitu. "Di mana sih?" "Ini nggak ada, di sini nggak ada." "Di mana sih? Kayak aku nanya terus, tapi aku selalu bilang nggak ada, ini nggak ada di sini. Aku kayak kata-kataku itu selalu merepeat yang membuatku tuh udah bisa menemukan barangnya. Terus yang lucunya tuh anakku lagi di sebelahnya, terus dia kayak gemes sendiri gitu akhirnya, "Mami, itu ada di situ." "Nggak ada." Terus aku kayak masih ngotot gitu, "Nggak ada, ini udah buka lacinya, ini nggak ada." Kayak aku ngomong terus nggak ada. Nah, di setiap aku ngomong nggak ada tuh otak tuh jadi blok. Padahal itu sabun gedenya setengah mati 1 liter soalnya di depan mataku, bener-bener seriously di depan mataku, dan aku nggak ngelihat. Sampai akhirnya anakku tuh gemes banget, diangkat barangnya, ditaruh di depan aku, ini loh mami gitu. Terus aku baru, oh iya ya, ternyata dari tadi di depan mataku, tapi aku nggak ngelihat. Ya itu karena aku sibuk bilang nggak ada, di mana sih nggak ada. Jadi otaknya ya dibilang nggak ada, terus di depan mata pun juga dia nggak keregister di otaknya gitu, di depan mata, padahal segede-gede bagong gitu, masa bisa nggak ngelihat gitu. Aku sampai ketawa sendiri, lucu banget. And you know, we've all done this. Kayak misalkan cari garam di mana sih? Itu di lemari sini. Nggak ada. Garam ada di situ, nggak ada. Padahal pas kita ambil, nih loh garam gitu, ada gitu kan. Everyone, kita semua sudah melakukan ini, walaupun mungkin dalam konteks yang berbeda. And you laugh karena because it's true, it happened. Jadi di saat ditanya, apa sih skill yang kamu punya? Nggak tahu, nggak ada. Nah, di saat kita jawab terus gitu, padahal di depan mata nih, ada nih. Tapi kita kalau ngomongnya nggak ada ya, otaknya bilang jadi bingung, padahal depan mata nggak ngelihat. Jadi kita harus menjawab dengan, oke, aku punya skillnya, apa sih ya kira-kira skillnya. Di saat kita buka pikiran kita, buka dengan kata-kata kita, nah tiba-tiba, iya ya, bener juga ya. Ya, aku mau sharing sedikit. Kemarin ini aku udah ngobrol dengan satu orang. Jadi dia lagi ini dalam private session kita, dia cerita bahwa iya nih sekarang dengan masalah COVID ini kerjaan juga terhambat. Jadi dia ibu rumah tangga tapi dia ada online shop, suaminya ada kerjaan gitu. Lalu karena dengan situasi COVID ini banyak kerjaan-kerjaan yang tertunda, banyak orang yang ngutang nggak bayar, project-project banyak yang di cancel gitu, karena kebetulan dia lebih banyak main di exhibition gitu kan. Lalu jadi dia stres, aku sedangkan online shopku, supplierku banyak yang tutup, jadi dia jualan buku kalau nggak salah gitu. Terus jadinya ini gimana ya gitu. Lalu aku tanya, apakah ada hal lain, jadi di setiap masalah pasti ada ada what do you call that, there's kesempatan dalam kesempitan ya. Pasti ada something yang baik yang sekarang tuh bisa in profit, karena yes memang banyak bisnis yang jatuh tapi juga banyak bisnis yang naik kan.
di dalam masa-masa ini. Jadi apa sih kira-kira yang bisa kamu lakukan? Terus dia bingung, apa ya? Nggak ada, nggak tahu, nggak ada, nggak tahu gitu. Saya jawabnya gitu terus. Coba dipikir-pikir lagi, apa sih yang bisa dilakukan? Nggak tahu, nggak ada. Oke, akhirnya aku bilang, kira-kira kalau kamu tahu nih jawabannya nih ya, kalau kamu nebak, pakai imajinasi, nebak aja. Kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan sekarang yang bisa making money? Tiba-tiba langsung tahu jawabannya. Oh, aku harus berkebun. Terus aku pas denger itu aku langsung, wow, yes, iya banget. Karena sekarang ini untuk mendapatkan sayuran fresh itu kan susah ya, karena kan semua orang di rumah. Kalau kita bisa memberi solusi, bisa mengirim sayuran yang fresh, yang tanam di rumah sendiri, yang tidak menggunakan pestisida, yang bisa segar, sayurnya bagus, dan lalu kita bisa antarkan mungkin ke tetangga atau ke area rumah sekitarnya, ya tentu banyak yang mau pesen lah gitu. Tentunya ini akan lebih laku daripada let's say jualan buku misalkan, atau jualan apa gitu yang saat ini tidak terlalu dibutuhkan. Nah, seringkali tuh ya, kita tuh punya sesuatu, dan di saat kita lebih relax dan kita lebih nyantai, dan kita jangan ngejudge, karena dia pikirnya berkebun, gimana berkebun bisa membantuku gitu. Dia mikirnya tuh begitu. Terus akhirnya pas ngobrol-ngobrol lagi, iya aku juga tanam kayak kunyit, apalagi gitulah. Aku sampai, wow, kamu tahu gak sih, kunyit, jahe itu tuh tempo hari tuh sampai sempet di pasar di mana-mana tuh semua kosong. Kenapa? Karena semua orang pada beli ini supaya boosting imun. Jadi ini sebenarnya satu harta karun, sesuatu yang berharga banget yang kamu punya, yang orang lain tuh pada cari. Nah, seringkali tuh kayak gitu tuh, kita sudah punya harta karunnya di depan mata kita, tapi kita nggak melihat. Jadi di saat kita melakukan ini hari ini, pertama, kita akan bertanya pertanyaan yang baik. Ask yourself good questions. Kedua, kita akan bertanya terus sampai kita dapat jawabannya. Ya, jadi jangan give up. Ketiga, jangan terlalu serius gitu. Jangan memastikan ini jawabannya kalau sampai salah aku mati nih gitu. Jangan dibikin stres kayak gitu, karena kalau dibikin stres gitu tentunya otaknya jadi tambah takut, jadi dia nggak bisa relax. So just take it lebih relax aja, lebih nyantai aja, take it with amusement aja gitu, kayak dianggap ini lebih hal yang nyantai lah gitu. Nah, di saat kita lebih relax, kita lebih nyantai, kita lebih nggak anggap terlalu serius, tiba-tiba tuh semua jawaban akan muncul. Oke, jadi ini aku akan lempar pertanyaan ya, teman-teman. Aku minta partisipasi kalian juga. Kenapa? Karena di saat kita sharing itu akan memberi ide juga kepada orang-orang. So, mulai ingat-ingat di saat usia 7-14 tahun, kalian tuh senangnya ngapain sih? Hobinya tuh ngapain sih? Jangan mikir apa hubungannya itu. No, jangan difilter dulu, di sharing aja semuanya. Oke? So I'm gonna give you 2 minutes untuk mikir dan ketik jawabannya. Gak usah disaring, seriously, gak usah disaring. Misalkan pun ternyata it doesn't work out, ya udah, gak rugi apa-apa kan? Gak usah takut, diketikin aja, dijawabin aja, apapun juga yang muncul di otak, mari kita sharing. Oke? Aku kasih waktu 2 menit ya, aku ke toilet sebentar, nanti balik lagi aku akan baca. Oke? Go for it.
Okay. Oh, okay, let me see. Nonton iklan di TV sambil menikmati alur cerita atau visualnya. Oke. Ngeles jazz ballet. Oke. Suka berkhayal menjadi Wonder Woman. Berkebun, tanam bawang karena cepat tumbuhnya. Oh, that's interesting. Baca buku, buat pembatas buku. Oh, I like it. Oke. Suka main jual-jualan. Oke. Gambar, coret-coret kertas, buku catatan, bikin tulisan warna. Jadi penyanyi yang bikin konser. Suka banget nonton video klip lagu-lagu di MTV. Bikin perpustakaan majalah. Semasa SD masih suka main sama teman-teman tanpa gadget. Tapi kalau waktunya belajar atau ngerjain PR bisa serius dan seneng. Kalau bosen coret-coret gambar. Suka baca buku, suka belajar. Coba-coba cari tanaman obat, dites di diri sendiri kalau pas kebetulan luka. Oh, that's amazing. Suka banget nonton talk show Oprah, Rachel Ray, nonton video, baca aneka buku, suka ngelamun mikirin kenapa begini, kenapa begitu, kenapa orang begini, kenapa orang begitu. Oh, that's interesting. Suka gambar baju, gambar princess Cina dan aksesoris rambutnya. Oh, oke. Baca kolom psikologi di koran, seneng main loncat tali, selalu jadi pemenang karena lompatnya paling tinggi. Wow. Kumpulin stiker, kertas surat, perangko. Main sama teman sebaya, main rumah-rumahan dari bahan apa aja yang ada di rumah. Oh, sorry, maaf tadi akunya ke toilet. Suka nyanyi lagu anime, gambar anime, nulis diary. Main jadi dokter-dokteran juga suka. Suka baca komik, suka gambar komik sambil mengayar. Alur cerita maupun komik, novel, cerpen semua dibaca. Buat kerajinan tangan, bikin kartu Natal sendiri, main masak-masakan, ngerawat orang sakit, atau bikin kartu lebaran sih. I don't know kalau kalian ngeh atau enggak. There's so many things yang bisa didapetin dari sana. Jadi nih ya, contohnya ya, tahu ini kan parfum Jo Malone. Jo Malone itu dari kecil dia seneng bikin wangi-wangian dari bunga. Jadi dia misalkan cari bunga rose gitu, terus sama dia diapain, dibecek-becekin atau apa, lalu dia bikin parfum sendiri ala-alaan anak-anak gitu. Terus siapa lagi ya? Ada lagi orang dari kecil seneng main puzzle, tahu kan anak-anak tuh suka bikin puzzle-puzzlean, dan sekarang udah gede dia jadi strategis buat bisnis, strategis buat macam-macam gitu. Ada yang tadi saya cerita kecilnya seneng bikin baju-baju anak-anak, baju-baju boneka, sekarang menjadi fashion designer, punya brand sendiri. Nah, jadi kita tuh bisa sukses di saat kita enjoy, kita seneng sama apa yang kita lakukan. Di saat kita seneng apa yang kita lakukan, di saat kita kerjainnya setiap hari pun, mau pagi, siang, sore, malam, subuh pun, kita nggak akan pernah berasa itu tuh berat atau susah karena kita enjoy dan kita nggak berasa kita lagi kerja, because we enjoy it. Kayak aku inget banget pas aku bikin bikin krim Skin Dewi itu pas setiap hari baru mulai bikin,
aku bisa bikin dari pagi siang sore malam dan happy aja gitu, I enjoy it. Jadi tuh kita nggak berasa itu berat, kita nggak berasa itu menyebalkan gitu, because we love what we do. So when you do what you love what you do. Jadi kita nggak usah kerja lagi seumur hidup kita, karena itu doing something yang kita emang suka. Jadi tuh semua gift yang kita punya itu tuh it's something yang kita tuh suka kerjainnya. Jadi kalau let's say, oh aku bisa dapat duit dengan cara ini, tapi aku nggak suka kerjainnya, then that's not your gift. Mungkin ya memang kamu punya ilmu itu, tapi itu bukan yang aku maksud gitu. Jadi yang aku maksud ini adalah sesuatu yang kamu enjoy, bahkan dulu nggak dibayar pun kamu enjoy. Ya tentu karena because you enjoy, jadi you like doing it, dan karena kamu suka mengerjakannya, kamu jadi lebih pintar mengerjakannya, dan kamu akhirnya bisa meminta atau membuka harga yang lebih mahal, yang lebih tinggi, karena you enjoy it, you like doing it, dan orang happy di saat dia membeli atau membayarkan jasa itu atau mendapatkan barang itu. Nah, oke. Jadi tadi kan sudah banyak banget nih yang dikeluarin, yang di-sharingin. Sekarang coba dari yang tadi sudah disebutin begitu banyak, apa sih yang bikin your heart sing, your soul on fire gitu? Kayaknya apa sih pas kamu melakukan itu kamu berasanya happy banget. Kamu nggak mikirin waktu, mau kerjain pagi siang sore malam subuh pun juga you just feel happy, kayaknya waktu tuh udah nggak relevan lagi gitu. Nah, satu hint lagi, biasanya ini juga nyambung kalau misalkan sekarang kita udah dewasa nih, ini akan nyambung dengan satu masalah besar yang kamu ngalamin di dalam hidup kamu, lalu kamu mendapatkan jawabannya, dan setelah kamu tahu jawabannya, kamu jadi punya feeling ini yang kalau kamu nggak sharing ini ke dunia, kamu tidak memberikan ini, membesarkan ini atau membuka ini kepada orang-orang, kamu akan mungkin kata-kata yang tepat bukan merugikan, tapi ada orang yang membutuhkan kamu, dan kalau kamunya enggak menjual produk ini atau memberi jasa ini atau melakukan sesuatu ini, ada orang yang akan tidak tertolong atau istilah tidak terbantu karena kamu tidak melakukan itu. Kamu you will feel that way, kayak ada rasanya ini. Nah, coba dipikirin lagi. So keep asking yourself ya. Nanti ini waktunya sudah mau habis, aku akan matiin dan balik lagi. So think about it sambil mikirin apa sih ya, dan nanti pas aku balik lagi di sharing lagi ya, kira-kira apakah itu. Okay, so I'll see you in a minute. Ini udah waktunya udah habis 1 jam. Tadi aku akan end this session and I'll come back in and then we'll share some more. Okay, so I'll see you.